Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik kita. Kita sudah masuk pada tema 7, subtema 1 pembelajaran pertama ya anak-anak ya. Nah, nanti anak-anak boleh menyiapkan buku tema 7-nya ya untuk fokus dan buku paketnya. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu ya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang bunyi panjang pendek, mengenal kosakata benda-benda di sekitar, dan sila keempat Pancasila. Nah, anak-anak bisa buka buku paketnya itu di halaman 1 ya anak-anak ya, dan buku fokusnya itu di halaman 3. Nah, subtema besarnya itu benda hidup dan tak hidup di sekitar kita. Nah, tapi kita hari ini belajar judul kecilnya itu bunyi panjang pendek, lalu mengenal kosakata benda-benda di sekitar, dan sila keempat Pancasila. Nah, anak-anak, ada banyak benda di sekitar kita. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada benda ciptaan Tuhan, ada juga benda yang buatan manusia. Nah, ada benda hidup, ada benda tak hidup anak-anak. Nah, kita memanfaatkannya setiap hari. Dan kita wajib bersyukur kepada Tuhan atas ciptaannya. Kita juga berterima kasih kepada sesama kita atas karya-karya yang dibuatnya ya anak-anak ya. Nah, gunakanlah dan peliharalah benda-benda tersebut. Dengan benda-benda tersebut hidup kita lebih mudah. Nah, lihat di sini ada Udin dan teman-temannya pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda yang tak hidup anak-anak. Nah, apakah anak-anak suka mengenakan topi? Suka ya. Nah, apakah anak-anak tahu lagu Topi Saya Bundar? Pasti tahu, karena ini adalah lagu yang sangat familiar untuk kita ya anak-anak ya. Di sini ada lagu Topi Saya Bundar ciptaan Pak Kasur anak-anak. Nah, di sini liriknya itu ada tertera dan ada notnya juga. Kita akan nyanyi bersama-sama ya. Topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau tidak bundar, bukan topi saya. Nah, anak-anak, di sini kita bisa membedakan lirik lagu yang diberi tanda pendek dan panjang. Nah, kalau yang warna hijaunya itu pendek, maka bunyi atau getaran dari suara kita itu pendek saja anak-anak. Misalnya topi, nah pendek kan? Saya bundar, darnya panjang. Bundar topi saya. Nah, yang panjang itu berarti bunyi yang merupakan getaran yang kita dengar itu akan panjang anak-anak. Tapi kalau misalnya tandanya pendek, maka bunyinya itu atau getaran yang kita dengar itu pendek anak-anak, seperti itu ya. Maka bunyi panjang pendek sebuah lagu itu bisa kita lihat dari liriknya dan notnya ya anak-anak ya. Nah, bunyi merupakan getaran yang dapat kita dengar anak-anak. Kita mendengar bunyi menggunakan indera pendengar. Indera pendengar kita apa? Telinga. Nah, bunyi dapat terdengar panjang. Contohnya seperti suara sirine mobil polisi, ya kan? Bunyi juga dapat terdengar pendek seperti suara tepuk tangan. Panjang pendeknya bunyi itu disebut durasi, anak-anak. Ya, ingat ya. Panjang pendeknya bunyi itu disebut durasi.
Nah, perhatikan gambar benda-benda berikut anak-anak. Ada tiang bendera, ada gedung sekolah, ada Edo, ada Lani, ada Udin, anak bebek, ikan, sepeda, boneka, mobil-mobilan, dan Garuda Pancasila. Nah, benda mana saja sih yang ada di kelas kita? Ya kan? Apakah kursi ada? Ada. Meja ada. Papan tulis ada, lemari ada, lambang Garuda Pancasila juga ada ya anak-anak ya. Nah, anak-anak di sini itu kita akan belajar tentang kosakata benda-benda. Nah, kalian tahu nggak kosakata itu apa? Kosakata itu adalah kumpulan kata. Nah, kata itu digunakan untuk menyebut sesuatu anak-anak. Kosakata benda-benda di sekitar kita itu ada banyak. Ada benda hidup, misalnya kucing, ikan, dan lainnya. Ada benda tak hidup, misalnya meja, kursi, dan lain-lain. Nah, tiang bendera itu termasuk benda yang hidup atau tidak? Tidak hidup ya. Rumah juga. Kalau Edo adalah benda yang hidup. Lani, benda yang hidup. Udin, benda yang hidup. Makhluk hidup kan? Anak bebek, makhluk hidup, jadi benda yang hidup. Ikan, makhluk hidup. Sepeda itu benda yang tak hidup. Boneka benda yang tak hidup. Mobil-mobilan itu benda yang tak hidup. Walaupun dia hidup dan berjalan, itu ciptaan atau buatan manusia. Garuda Pancasila itu benda yang tak hidup. Seperti itu ya anak-anak ya. Kalau tumbuhan dan tanaman itu benda yang hidup. Tas benda yang tak hidup. Binatang kelinci benda yang hidup. Robot-robotan benda yang tak hidup ya anak-anak ya. Nah, benda-benda yang ada di rumah ataupun di kelas kita itu harus kita pelihara dengan baik. Nah, kegiatan memelihara benda dengan baik itu adalah perbuatan yang terpuji anak-anak. Nah, anak-anak lihat di sini ada burung Garuda, lambang negara kita, Garuda Pancasila. Nah, ini biasanya dipajang di dinding kelas anak-anak. Pada lambang negara tersebut terdapat sila-sila Pancasila. Anak-anak sudah mengetahui sila pertama sampai dengan sila ketiga, ya kan? Sebelumnya kita sudah belajar. Nah, kita akan belajar tentang sila keempat Pancasila hari ini. Nah, hari ini kita belajar tentang sila keempat Pancasila. Nah, anak-anak, bunyi sila keempat Pancasila itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, simbol dari sila keempat Pancasila itu adalah kepala banteng anak-anak. Seperti itu ya. Jadi, sila keempat Pancasila ini mengajarkan kita untuk selalu bijaksana dan selalu melakukan musyawarah ketika mengambil sebuah keputusan, anak-anak ya. Jadi, bukan hanya kemauan kita saja, misalnya pemilihan ketua kelas. Nah, kita harus bermusyawarah, voting, ya kan? Mengambil pendapat setiap orang, siapa yang ditunjuk, seperti itu. Jadi tidak boleh egois. Nah, kalau misalnya kita dalam bermusyawarah itu egois, mau menang sendiri, maka kita akan dijauhi oleh orang di sekitar kita, termasuk teman-teman kita ya anak-anak ya. Jadi itulah inti dari sila keempat Pancasila. Kerakyatan, bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan ingat bahwa simbol dari sila keempat Pancasila ini dilambangkan dengan gambar kepala banteng ya anak-anak ya. Nah, hari ini tugas anak-anak itu ada di buku Fokus Tema 7 halaman 6 bagian penilaian pembelajaran 1. Nomor 1 sampai nomor 5, dan tugas ini langsung dikerjakan pada buku Fokus Tema 7 ya anak-anak ya.
Nah, hari ini materi kita sudah selesai. Kita sudah belajar tentang panjang pendek bunyi, lalu mengenal kosakata antara benda yang hidup dan tak hidup. Lalu kita sudah belajar tentang sila keempat Pancasila. Nah, hari ini tugasnya diselesaikan ya anak-anak ya. Jangan ditunda-tunda karena nanti semakin banyak tugasnya makin menumpuk, anak-anak bisa capek sendiri. Jadi satu hari tugasnya harus diselesaikan satu ya anak-anak ya. Nah, sebelum menutup kita harus berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat belajar anak-anak, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.